Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik para pemirsa, perkenalkan nama saya Bambang Faris. Saya akan menjelaskan peragaan praktikum fisika berjudul Hukum Kekekalan Energi Mekanik. Alat-alat peraga yang telah disiapkan di depan kita ini, yang pertama adalah silinder berjeriji, ya. Kemudian ini adalah counter untuk menghitung waktu. Kemudian ini sensor yang bisa mengatur timer untuk mengukur waktu menggelindingnya silinder dari atas sampai posisi sensor. Secara teori kita tahu bahwa kalau benda bergerak, misalnya ini ada silinder, kemudian bergeraknya seperti ini, maka benda itu dikatakan menggelincir. Oleh karena itu energi kinetiknya adalah energi kinetik dari gerak translasi, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, sementara kalau misalnya silinder ini saya gerakkan begini, berarti berputar, maka energi kinetik yang dimiliki adalah energi kinetik rotasi, yaitu setengah I kali omega kuadrat, di mana omega adalah kecepatan sudut. Tetapi kalau silinder saya gerakkan seperti ini, namanya menggelinding. Ya. Nah, kalau benda ini menggelinding seperti ini, maka energi kinetik yang dimiliki adalah energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, sehingga energi kinetiknya akan lebih besar. Kalau kita punya benda yang bentuknya teratur seperti ini, maka secara teori bisa dihitung momen inersianya. Misalnya silinder pecah, maka momen inersia dari silinder pecah adalah setengah mr kuadrat, di mana m adalah massa benda ini, kemudian r adalah jari-jari dari silinder pecah. Tetapi alat yang kita gunakan dalam percobaan ini bentuk silindernya seperti ini. Ini namanya silinder yang berjeriji atau berjari-jari. Oleh karena itu tidak ada persamaan untuk menghitung momen inersia dari silinder ini. Oleh karena itu kita harus menghitung dulu energi momen inersia dari silinder yang bentuknya seperti ini. Nah, kemudian tujuan percobaan kita ini adalah untuk membuktikan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu jumlah antara energi kinetik dengan energi potensial. Energi kinetiknya karena menggelinding rodanya, oleh karena itu energi kinetiknya ada dua, yaitu energi kinetik karena translasi dan energi kinetik karena rotasi. Nah, kita akan membuktikan kalau silinder ini saya gulung sampai di atas, kemudian saya lepaskan, maka silinder ini akan turun ke bawah. Berarti gerak translasi terjadi sambil dia berputar, berarti gerak rotasi juga. Nah, sehingga energi setiap saat dari silinder ini adalah energi kinetik translasi plus energi kinetik rotasi plus energi potensial. Nah, energi potensial sendiri persamaannya adalah M kali G kali H, di mana H adalah ketinggian atau posisi dihitung dari posisi terendah-rendah. Nah, kemudian prakteknya adalah seperti saya perlihatkan berikut ini. Jadi kalau ini saya gulung dulu. Nah, kemudian ketika ini saya gulung, kemudian dari posisi tertinggi ini akan saya lepaskan, sehingga silinder ini akan meluncur ke bawah. Seperti ini. Jadi ini kita atur sampai posisi tertingginya itu 50 cm dihitung dari posisi sensor semula. Kemudian ketika ini kita lepaskan, maka timer ini akan berjalan. Kemudian ketika sampai di posisi paling bawah, maka timer ini otomatis akan mati. Nah, sehingga kita bisa tahu
waktu yang diperlukan dari saat dilepaskan sampai di bawah. Nah, kemudian dari ketinggian 50 cm ini itu akan kita hitung energinya menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaannya bisa dilihat di modul praktikum. Kemudian dari persamaan untuk ketinggian 50 cm ini bisa dihitung berapa momen inersia dari silinder ini. Nah, kalau sudah ketemu momen inersianya berapa, nanti kita hitung energi mekanik di setiap posisi, yaitu posisi ketinggian 50 cm, ketinggian 40 cm, ketinggian 30 cm, 20 cm, dan seterusnya. Nah, pada setiap ketinggian itu nanti kita akan buktikan bahwa jumlah energi mekaniknya itu harus sama dengan energi mekanik pada saat posisi semula sebelum bergerak, yaitu energi potensial 0 sama dengan mgh, di mana hanya 50 cm. Nah, kemudian pada posisi di ketinggian yang berbeda, maka perlu diperhatikan energi potensial bukan dihitung dari atas, tetapi dihitung dari posisi terendah. Jadi kalau sensornya nanti dinaikkan 10 cm, maka EP-nya adalah H10 cm. Sensor dinaikkan 20 cm, berarti ketinggiannya adalah 20 cm dan seterusnya. Jadi dihitung dari posisi terendah. Nah, kemudian kita buktikan bahwa di setiap posisi energi mekaniknya harus sama dengan energi mekanik sebelum digerakkan tadi. Nah, jadi data yang kita perlukan adalah waktu yang diperlukan dari saat silinder ini kita lepaskan sampai beberapa ketinggian. Jumlahnya harus sama secara teori. Nah, itu dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Baiklah, untuk contoh peragaannya seperti apa, saya akan siapkan untuk satu ketinggian, yaitu ketinggian 50 cm dari posisi dasar. Saya akan siapkan dulu timernya. Nah, kalau ini saya lepaskan, maka timer mulai jalan. Nah, begitu lewat sampai di sensor, otomatis timer akan mati sendiri. Jadi waktu yang terukur ini adalah waktu yang diperlukan dari saat dilepaskan sampai dengan posisi sensor. Nah, kemudian percobaan selanjutnya adalah yaitu dengan menaikkan posisi sensor 10 cm dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita naikkan sampai di sini misalnya, bisa berikan contoh saja. Nah, misalnya naik 10 cm, nanti kita atur lagi waktu jatuh dari saat dilepaskan sampai posisi sensor sekarang berapa. Nah, dari sini bisa dihitung energi kinetik, translasi dan rotasinya ditambah energi potensialnya ini 10 cm. Nah, jumlah energi mekanik seluruhnya harus sama dengan energi potensial mula-mula pada ketinggian 50 cm. Nah, demikian ya tujuan percobaan kita akan menghitung energi mekaniknya, kemudian kita hitung berapa persen kesalahannya dari setiap posisi hasil perhitungan kita. Demikian kira-kira gambaran percobaan hukum karya energi mekanik ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.